Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bit-tabassumi fi wujuhil mu'minin wa talaqatil wajhi wa idharil bashari wa idrahil bishri lahum. Wa 'alaika hendaklah engkau wahai saudaraku bitabassumi senantiasa tersenyum fi wujuhil mu'minin di hadapan orang-orang yang beriman. Anjuran murah senyum, karena siapapun pasti menyukai orang yang murah senyum. Wa talaqatil wajhi, dan talaqah wajah, bersih wajah, enggak cemberut. Talaqah itu kejernihan wajah, tidak cemberut. Hendaklah engkau senantiasa tersenyum di hadapan orang-orang yang beriman. Wa talaqatil wajah, dan tidak cemberut wajahnya. Wa idharil bishri lahu, memperlihatkan kegembiraan bagi mereka. Wa taybil kalami ma'ahum, baik berbicara bersama mereka. Wa lainil janib, lembut diri, lembut. Wa khafdil janahi lahum, merendahkan diri bagi mereka, tawadu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi nabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahfiz janahaka lil mu'minin, rendahkan olehmu hai Muhammad janahaka, akan dirimu, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Kalau Allah saja menyuruh Nabi untuk merendah diri terhadap orang yang beriman, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqiya akhaka biwajhin talik. La tahkiranna, janganlah engkau menyepelekan minal ma'ruf, dari kebaikan, syai'an, akan sesuatu. Janganlah engkau menyepelekan sesuatu dari kebaikan. Walau an talqiya, sekalipun bahwa engkau menemui akhaka, akan saudaramu, biwajhin talik, dengan wajah yang berseri. Jadi yang namanya kebaikan itu walaupun sedikit bernilai, kita jangan menganggap sepele, jangan meremehkannya. Walau ketika bertemu saudara kita, kita senyum. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata pula Nabi alaihi salatu wassalam, al kalimatut thayyibatu shadaqatun, bermula kalimat yang baik itu sedekah. Wa minal ma'sur, dan sebahagian dari yang ma'sur juga hadis, idzal taqal muslimani fatasafaha qusimat bainahuma mi'atu rahmatin. Idzal taqa, apabila bertemulah oleh dua orang muslim, fatasafaha, kemudian mereka saling bersalaman keduanya, qusimat, niscaya dibagikan di antara keduanya tadi, mi'atu rahmatin, 100 rahmat. Bertemu dengan teman kita sesama muslim, bersalaman, itu Allah membagikan di antara keduanya 100 rahmat. Tis'un wa tis'una minha li aktsarihima bisyran. Bermula 9 dan 90. 90 dari 100 itu li aksariha, bagi orang yang paling banyak di antara keduanya, bisyran, nisbah kegembiraan. Siapa yang paling senang di antara keduanya mendapatkan 99 rahmat. Luar biasa. Wahzar antahjura musliman lihaddi nafsik. Wahdar, waspadai olehmu akan bahwa engkau menghajar, engkau meninggalkan akan seorang muslim lihaddi nafsik, karena keuntungan dirimu. Jadi hajar bukan menggebu di sini. Kalau bahasa Indonesia arti hajar menggebu. Hajar ini meninggalkan, tidak berbicara, tidak ngomong, tidak peduli. Waspadailah, jangan sampai engkau tidak peduli terhadap seorang muslim karena keuntungan dirimu, karena ego kita sendiri, bukan karena ada alasan yang dibolehkan dalam agama. Fa inik tawdatil maslahatu diniyatu hijraha fala tahjarhu fauqa salasati ayyamin. Fa inik tawdat, maka jika menghendaki oleh kemaslahatan agama akan menghajarnya, meninggalkannya, fala tahjarhu, maka janganlah engkau menghajar akannya, jangan engkau tinggalkan akannya saudaramu yang muslim, fauqa salasati ayyamin, di atas 3 hari.
Kalaupun ada hal-hal untuk kemaslahatan agama di mana kita perlu meninggalkannya, misalkan dia maksiat, segala macam dia melakukan kemungkaran, sesudah kita nasihati, itu boleh kita tinggalkan selama 3 hari untuk mendidiknya supaya dia sadar. Kalaupun itu perlu, maka jangan lebih dari 3 hari. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man hajara akhahu fawqa salasin adkhalahu Allahu nara. Barang siapa yang menghajar ia akan saudaranya, meninggalkan ia akan saudaranya, fauqa salasin lebih dari 3 hari, adkhalahu Allahu nara, dia memasukkan akannya oleh Allah ke dalam neraka. Kita menyepelekan meninggalkan saudara kita 3 hari tanpa alasan. Itu bahaya. Illa ayyatadarakahu birahmati, kecuali bahwa menggantikan akannya oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Kecuali Allah sayang kepada kita, memberikan rahmatnya, maka tidak jadilah kita dimasukkan ke dalam neraka. Wa mahallu hadza idza kana al-hijru lit-ta'dib. Wa mahallu hadza, dan bermula kedudukan ini boleh hajar cuma 3 hari. Wa mahallu hadza, bermula tempat ini itu idza kana al-hijru, apabila adalah meninggalkan itu lit-ta'dib, untuk mendidiknya, untuk memberikan adab kepadanya biar dia sadar. Fa amma idza kana li-ityanihi batilan au tarkihi haqqan fala akhira lahu illa biruju'ihi ilal haqqi. Fa amma, adapun apabila ada ianya meninggalkannya tadi li'itiyanihi, karena mendatanginya seseorang batilan akan yang batil. Fa amma, adapun apabila ada ianya hijrah, ada ianya hijir, meninggalkan saudara tadi li'itiyanihi, karena mendatanginya saudara akan satu kebatilan, au tarkihi, atau karena meninggalkannya saudara kita akan kebenaran, fala akhiralahu, maka tidak ada akhir baginya hijir, baginya hajar, illa biruju'ihi, kecuali dengan kembalinya si muslim tadi ilal haq, kepada kebenaran. Jadi tidak boleh lebih meninggalkan saudara lebih dari 3 hari bila tujuannya untuk mendidik. Adapun bila dia karena memang melakukan kebatilan terus-menerus, tidak mau meninggalkan kebatilan, atau dia meninggalkan kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran, kita boleh menghajarnya sampai tanpa batas hingga dia kembali kepada kebenaran tadi. Wa 'alaika bi idharil farahi wal istibsyari bi kulli ma yatajaddadu lil muslimin minal masarri. Wa 'alaika bi idharil farahi, hendaklah engkau wahai saudaraku, bi idharil farahi, memperlihatkan kegembiraan, wal istibsyar, memperlihatkan kesenangan, bi kulli ma yatajaddadu, dengan setiap apapun yang terjadi, lil muslimin, bagi orang muslim, minal masarri, daripada hal-hal yang menggembirakan. Hendaklah kita ikut bergembira, ikut berbahagia dengan setiap hal yang menimpa, dengan setiap hal yang dialami oleh orang muslimin, dengan setiap hal kegembiraan yang dialami oleh orang muslim. Setiap hal yang membuat orang muslim bergembira dimanapun berada, kita harus juga ikut bergembira. Kanuzulil amtar, seperti turunnya hujan, sudah lama kering kerontang, kemudian hujan turun, kita ikut berbahagia. Warakhail as'ar, seperti murahnya harga barang di pasar turun, kita ikut bersenang, sehingga kaum muslimin semuanya mudah untuk membelinya. Wa zuhurihim alal baghin wal kuffar, seperti menangnya mereka alal baghin, terhadap orang yang aniaya, para pemberontak, wal kuffar, dan terhadap kafir-kafir. Ketika orang muslim menang, kita juga ikut berbahagia. Wa 'alaika bil hazni wal igtimami bisababi ma yanzilu bihim minal balaya. Wa 'alaika bil hazni wal igtimam, hendaklah engkau ikut gundah dan berduka, bisababi ma, dengan sebab sesuatu, yanzilu, yang turun ia, bihim, dengan mereka orang muslim, minal balaya, daripada segala bala-bala. Jadi juga kita ikut berduka, bersedih setiap musibah yang menimpa saudara kita yang muslim. Kal wabak, seperti wabak kayak corona sekarang. Wal ghala, seperti mahal-mahalnya harga barang yang sembako yang terus naik misalkan. Wal fitani, seperti fitnah-fitnah yang menimpa orang-orang muslim. Wa tawajjuh ilallahi fi ayyakshifa dzalika anhum ma'at taslimi liqada'ih wa qadarih. Wa tawajjuh, dan menghadaplah oleh kamu ilallah, kepada Allah, fi ayyakshifa, pada bahwa menghilangkan dianya Allah akan demikian bala tadi, anhum, dari mereka orang muslimin, ma'at taslim, bersama tetap tunduk, liqadaihi, bagi
qadanya Allah wa qadrihi, dan takdirnya Allah. Tadi kita ikut gundah, ikut merasa menderita dengan sebab musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan kita jangan lupa berdoa, watawajjuh, menghadaplah kamu kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah menghilangkan derita itu dari saudara-saudara kita yang muslim. Namun jangan melupakan kita tetap taslim dan tunduk bagi segala ketentuan, qadha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Bermula siapa? Orang-orang yang tidak mementingkan ia dengan urusan orang muslimin, falaisa minhum, maka dia tidak ada ia dari golongan mereka orang muslim. Jadi sesama muslim itu bersaudara. Kita ikut memperdulikan saudara-saudara kita yang muslim, ikut berduka dengan kedukaan mereka, ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Wa qala salawatullah alaihi, berkatalah Nabi salawatullah alaihi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Masalul mu'minin, bermula perumpamaan orang yang beriman, fi tawaddudihim, dalam saling cinta mereka, wa ta'atufihim, dalam saling lembut-lembut mereka. Masalul jasad, itu seperti perumpamaan tubuh yang satu. Idza staka minhu adun, apabila mengeluh darinya satu tubuh tadi oleh satu anggota, adun tada'a lahu, mengajak baginya tubuh, sairul jasad, oleh seluruh badan, bisari, dengan begadang, enggak bisa tidur malam, walhama, dan ikut demam. Masalul mu'minin, bermula perumpamaan orang beriman, fi tawaddihim, dalam cinta, dalam saling cinta mereka, wa ta'atufihim, dalam saling berbuat lembut oleh mereka, masalul jasadil wahid, itu seumpama tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu adun, bila mengeluh darinya satu tubuh oleh satu anggota, tada'alahu, niscaya mengajak baginya anggota tadi, menarik bagi satu anggota tadi oleh sairul jasad, oleh seluruh tubuh, bisahari, untuk begadang malam, walhama, dan demam. Artinya begini, satu tubuh muslim dengan muslim yang lain itu umpama satu tubuh. Ketika satu bahagian tubuh sakit, bahagian tubuh yang lain ikut menderita juga, nggak bisa tidur, ikut demam, misalkan sakit gigi, semua jadi sakit. Begitu juga sesama muslim. Wa alaika idza asda ilaika muslimun ma'rufan biqabulihi minhu wa syukrihi wa mukafaatihi alaihi. Wa alaika, hendaklah engkau wahai saudaraku, idza asda ilaika muslimun, apabila memberikan kepadamu oleh seorang muslim ma'rufan, akan satu yang ma'ruf. Idza asda, apabila memberikan kepadamu oleh seorang muslim ma'rufan, akan satu kebaikan, atau apabila berbuat kepadamu oleh seorang muslim akan satu ma'ruf, satu kebaikan, biqabulihi, hendaklah engkau menerimanya, minhu, darinya si muslim. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, memberikan sesuatu, terimalah. Wa syukrihi, dan berterima kasihlah kepadanya. Wa mukafaati alaihi, dan membalasnya alaihi, di atasnya ma'ruf tadi, atasnya kebaikan. Orang lain berbuat baik kepada kita, terima kebaikannya, berterima kasih kepadanya, dan balaslah. Fa illam taqdir alaiha au kana mimman tauhasha wahasha yauhashu mimman tauhashuhul mukafaah fa alaika biddu'a ilahu. Fa illam taqdir alaiha, maka jika tidak mampu engkau alaiha, atasnya membalas, engkau tidak mampu membalas kebaikannya, au kana mimman tauhashahul mukafaah, atau ada ia daripada orang-orang yang enggan akannya oleh mukafaah, oleh dibalas. Ada juga orang-orang yang berbuat baik dan tidak mau dibalas. Mimman tauhasyahu, daripada orang-orang yang enggan akannya oleh pembalasan, dia tidak suka dibalas. Fa'alaika biddu'a lahu, maka hendaklah engkau mendoakan untuknya. Doakan kebaikan untuk orang yang melakukan kebaikan tadi. Artinya membalas dengan doa. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, lau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un lakabiltu. Kata Nabi, lau uhdiya ilayya dhira'un, jikalau dihadiahkan kepadaku dhira'un, satu lengan kambing misalkan, au qura'un,
Apa arti qura'un? Qura'un itu semacam kaki lah, kaki hewan. Lau uhdiya, jikalau dihadiahkan kepadaku zira'un, lengan, ujung kaki depan, lengan dari hewan yang dipotong, au qura'un, atau ujung kaki hewan yang dipotong, kaki belakang, laqabiltu, sungguh aku akan menerimanya. Walau du'aitu ila zira'in au qura'in la ajibtu, jikalau aku diundang kepada zira'in, kepada satu hidangan yang isinya lengan kambing, au kira'in, atau kaki kambing, la ajibtu, sungguh aku akan menerimanya, kata Nabi. Nabi tidak menyepelekan apapun. Jadi kalau diberikan hadiah kepadanya Nabi, walaupun yang sangat sepele sekali, Nabi tetap akan menerimanya, kata beliau. Kalau beliau diundang kepada satu jamuan yang isinya makanan yang biasa-biasa, Nabi tetap akan datang. Waqala, dan berkata ianya Nabi alaihissalatu wassalam, manistana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Manistana'a, barang siapa yang berbuat ia ilaikum kepadamu ma'rufan, akan satu kebaikan, fakafi'uh, maka balas olehmu akannya. Fa illam taqdiru ala dzalik fad'u lahu. Fa illam taqdiru, maka jika tidak mampu engkau ala dzalik, di atas demikian membalas, fad'u lahu, maka doakan olehmu baginya, hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu, hatta ta'lamu, hingga engkau meyakini bahwa sungguhnya engkau itu sungguh telah engkau balas akannya. Jadi seseorang berbuat baik kepada kita, balaslah. Kalau tidak mampu membalas, doakan terus-menerus hingga kita tahu, kita yakini bahwa sudah cukuplah balasan yang kita berikan atas kebaikannya. Doa terus-menerus. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Nabi alaihi salam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Mangkala, bermula siapapun yang berkata ia, liman asda, bagi orang-orang yang berbuat ianya orang kepadanya akan satu ma'ruf, kebaikan, apa yang dia katakan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas akan engkau akan kebaikan, faqad ablagha fis-sana, maka sungguh telah berlebih ia dalam memuji. Bisalah kita artikan, ketika orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan jazakallahu khairan, itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.